ابدأ لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية فيه أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور فيه قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم sahabati. Ali Imran ayat 38 sampai 40. Hunalika A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allaha yubashshiruka bi Yahya. Yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'akir. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'akir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'.
Hunalika, di sanalah, di dalam mihrab, di satu tempat di Masjid Baitul Aqsa, di mana Nabi Yahya itu biasa melakukan sholat. Da'a, berdoa Zakaria. Siapa yang berdoa? Nabi Zakaria. Rabbahu, berdoa kepada Tuhannya. Qala, berkata Nabi Zakaria, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, habli, berikanlah aku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan thayyibah yang baik. Innaka, sesungguhnya engkau, sami'ud du'a, maha mendengar doa. Jadi melanjutkan kisah kemarin, setelah Nabi Zakaria itu sering melihat sendiri bahwa di mihrab, tempat Maryam beribadah, di situ banyak buah-buahan. Lalu Nabi Zakaria bertanya, dari mana buah-buahan ini? Kemudian Maryam menjawab, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada waktu itu banyak kejadian yang secara akal mustahil, karena di musim dingin di situ ada buah-buahan yang harusnya hanya ada di musim panas. Ketika musim panas bisa ada buah-buahan yang harusnya hanya ada di musim dingin. Disitulah Nabi Zakaria tambah iman, percaya bahwa Allah kalau menghendaki apapun bisa terjadi. Maka Nabi Zakaria yang pada waktu itu sudah sepuh, sudah 90 tahun, tetap optimis, berdoa kepada Allah, minta diberi anak, diberi keturunan. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar setiap doa. Fanadathul malaikatu, fanadadhu, maka memanggil Zakaria al malaikatu, siapa malaikat. Wahwa qaimun, wahwa, sedangkan Zakaria pada waktu itu qaimun, sedang berdiri, yusolli, untuk sholat, fil mihrabi, di dalam mihrab, tempat khusus biasa Nabi Yahya sholat di Masjidil Aqsa. Annallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruka, memberi kabar gembira kepadamu wahai Zakaria, biyahya, dengan anak yang nantinya diberi nama Yahya. Musaddiqon, yang anak ini nantinya akan membenarkan bikalimatin, dengan kalimat-kalimat minallahi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasayyidan, dan anak Yahya ini, anakmu Yahya nanti akan menjadi pemimpin yang diikuti. Wahasuron, dan menjadi orang yang terjaga karena bisa menjaga hawa nafsunya. Wa nabiyan, dan menjadi nabi, minas solihin, termasuk orang-orang soleh. Fanadathul malaikatu, ketika siang malam Nabi Zakaria ini berdoa. Dikisahkan ketika waktu itu sedang sholat di mihrabnya, maka Nabi Zakaria ini dipanggil oleh malaikat. Kemudian malaikat itu memberi kabar gembira, wahai Zakaria, ini ada kabar gembira dari Allah, annallaha yubasyiruka biyahya, kamu, doamu itu dikabulkan oleh Allah, kamu nanti akan memiliki seorang putra, dan putramu itu nanti namanya adalah Yahya. Putramu Yahya nanti musaddiqon, adalah orang yang membenarkan bikalimatin minallah, dengan kalimat Allah. Maksudnya menurut penjelasan para ulama tafsir, bikalimatin minallah itu adalah Nabi Isa alaihissalam, bahwa Allah itu menyampaikan tentang Nabi Isa putra Maryam. Jadi ceritanya begini, Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu nanti satu zaman, cuma lahirnya itu duluan Nabi Yahya. Jadi setelah Nabi Yahya itu lahir beberapa tahun kemudian, Maryam kemudian ini mengandung, hamil Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika banyak orang ini
mempertanyakan tentang Maryam yang bisa hamil, bisa punya anak, menuduh zina dan sebagainya. Yang belani siapa? Yang bela Maryam itu adalah diantaranya adalah Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu nanti hidupnya satu zaman, hanya beda usia beberapa tahun. Mereka pun kemudian dakwah bersama-sama. Ya, tetapi hanya cara dakwahnya itu nanti hanya sedikit berbeda. Kalau Nabi Yahya ini kan memang terkenal orang yang lurus, jadi kalau dia bergaul hanya dengan orang yang baik-baik, jadi tidak mau bergaul dengan ahli-ahli maksiat. Beda dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini justru cara berdakwahnya malah bergaul dengan orang-orang ahli maksiat. Ketika ditanya kenapa engkau malah banyak serawung bergaul dengan ahli maksiat, kata Nabi Isa itu, innama ana tabibun yudawi mardo. Lah aku ini nabi. Nabi itu ya kayak dokter. Dokter itu yang ngobati orang sakit. Begitu jawabannya Nabi Isa. Tapi intinya bahwa yubasyyiruka bi Yahya musaddiqam bi kalimati minallah, bahwa Yahya ini yang membenarkan tentang adanya Nabi Isa alaihis salam. Kemudian dikisahkan bahwa Yahya itu sayyidan, nantinya akan menjadi pemimpin. Jadi dia orang soleh sehingga banyak memiliki pengikut. Wahasuron, dan Nabi Yahya ini nantinya adalah orang yang sangat menjaga diri. Ada ahli tafsir yang mengatakan Yahya itu maksum, terjaga karena menjaga hawa nafsunya sehingga tidak berbuat dosa dan maksiat. Wa nabiyan, dan akan dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, minas solihin, dari kalangan orang-orang soleh. Qala, berkata Nabi Zakaria setelah diberi kabar oleh malaikat dengan kabar gembira itu, berkata Nabi Zakaria, Robbi, ya Allah ya Tuhanku, anna yakunu li hulamun, bagaimana aku bisa punya hulamun anak, wa qad balahuniyal kibaru, padahal qad balahuni, benar-benar telah datang kepadaku al-kibaru, usia tua, wa mro'ati, sedangkan istriku akirun, mandul. Qala, maka malaikat menjawab, kadalikallahu, demikianlah Allah itu yaf'alu, berbuat ma yasha'u, apa saja yang Allah kehendaki. Bagi orang biasa, Nabi Zakaria ini ketika diberi kabar akan punya anak itu ya sebagai orang biasa begitu ya, ia sempat kayak ragu begitu. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak padahal aku ini sudah tua, sudah berusia 90 tahun, kulit sudah keriput, rambut sudah memutih, tulang-tulang itu sudah lemah, ditambah lagi istrinya itu mandul. Qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasa, maka kata malaikat, ya seperti itulah kalau memang Allah menghendaki, yaf'alu ma yasa, Allah bisa berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajaran untuk kita. Kalau kita punya permohonan doa itu memang harus yakin, jangan sampai kita sendiri meragukan doa yang kita sampaikan, karena banyak orang tidak mau berdoa itu karena meragukan sendiri dengan doanya. Jadi dipikirnya Allah itu sama dengan manusia. Ada orang misalkan berdoa, ya Allah berikanlah aku rizki yang berkah, yang banyak anak yang soleh, tapi dalam hati dan pikirannya dia kerentek, tapi Allah ini kan ngurusi banyak orang ya. Nah kan anggapnya Gusti Allah itu kayak manusia. Allah ini kan ngurus banyak orang, apa kober ngurus doa saya? Nah ini berarti kan meragukan sendiri. Allah itu bukan makhluk, Allah itu khalik, bagi Allah itu mudah semuanya. Guru kami Mbah Marzuki, Ahmad Marzuki, itu sering dawuh santri-santrinya begini, dawuh dengan nada mungkin kayak agak jengkel karena santrinya kadang-kadang nggak percaya. Itu dawuhnya cuma begini,
manusia itu loh, wong itu loh ming dikongkon yakin karo Gusti Allah kok angel temen. Hanya disuruh yakin kepada Allah kok sulit sekali. Padahal semuanya itu dijamin pasti akan diberi oleh Allah. Kita itu hanya disuruh yakin. Kalau orang bekerja itu ya disuruh yakin pasti dapat rezeki. Orang belajar ya disuruh yakin pasti akan diberi ilmu. Orang mengurus anak itu ya disuruh yakin pasti suatu ketika anaknya jadi anak baik begitu. Jadi orang ming dikongkon yakin saja kok sulit. Padahal bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Kita ini susah apa-apa itu kan kadang-kadang karena sering meragukan doa kita sendiri, ujung-ujungnya itu meragukan Gusti Allah. Nanti ming dikongkon yakin saja kok sulit. Nah, kita mendapatkan kisah yang inspiratif ini bagaimana seorang Nabi Zakaria yang sudah tua, yang istrinya mandul saja akhirnya bisa memiliki seorang anak dengan optimis, dengan penuh keyakinan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.